Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman onlineku. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu karena kalau kita tidak kenal, maka kita tidak akan lebih dalam membahas suatu hal. Oke, perkenalkan, nama saya Devi Widya Sukmawati. Saya kuliah di kampus IAIN Kediri atau Institut Agama Islam Negeri Kediri. Kebetulan saya mengambil jurusan PGMI, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan saya sekarang sudah semester 4. Doakan lancar sampai lulus ya teman-teman. Oke, PGMI itu biasanya berhubungan dengan anak kecil atau anak-anak SD yang masih mengemaskan. Nah, pada kali ini, meskipun ini virtual, jadi saya akan membahas terkait bagaimana mengintegrasikan kemampuan berpikir kritis dan kreatif pada pembelajaran bahasa Indonesia SDMI tentunya. Mendengar tentang pembahasan kita kali ini, pasti kalian berpikir, apakah bisa anak SD berpikir kritis dan kreatif? Bagaimana caranya? Lalu untuk apa mereka berpikir kritis dan kreatif? Nah, gunanya itu apa sih? Terus apa lagi? Yaitu seberapa pentingkah kemampuan berpikir kritis dan kreatif itu sampai harus dimiliki para siswa SD. Nah, itu akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Sebelum menuju ke pembahasan mendalam, kita harus tahu definisi dari berpikir kritis dan kreatif terlebih dahulu. Nah, kita awali dari berpikir kritis ya. Jika ditarik definisinya, berpikir kritis merupakan perwujudan dari keterampilan berpikir tingkat tinggi atau biasanya kita mengenalnya dengan menganalisa lebih mendalam terkait suatu hal. Nah, kalau penjabaran secara luasnya lagi, jadi berpikir kritis merupakan kegiatan pembelajaran yang mendorong siswa untuk lebih berpikir pada tahap yang lebih tinggi atau melebihi berpikir biasanya. Bukan hanya mengingat, namun mampu memecahkan suatu masalah. Nah, dengan adanya kemampuan berpikir kritis, siswa juga mampu menganalisis terkait soal-soal yang mereka hadapi saat pembelajaran. Jadi berpikir kritis itu juga penting dalam suatu pembelajaran. Contoh kecilnya adalah saat mereka mengerjakan soal-soal cerita atau soal-soal yang memerlukan pendalaman yang lebih atau analisa yang lebih, seperti itu. Lalu kalau berpikir kritis pengertiannya seperti itu, adapun berpikir kreatif. Nah, ada berpikir kritis, ada juga berpikir kreatif. Jadi, berpikir kreatif merupakan bagian dari perwujudan keterampilan berpikir tingkat tinggi juga. Jadi juga hampir sama. Namun, bedanya kemampuan berpikir kreatif ini merupakan kemampuan yang menyebabkan seorang individu dapat melahirkan suatu ide. Jadi dia menciptakan suatu gagasan baru atau gagasan kreatif mengenai suatu hal. Nah, kalau berpikir kreatif itu menciptakan suatu hal yang baru, kalau berpikir kritis adalah menganalisa suatu hal. Jadi kalau diurutkan, berpikir kritis dan kreatif itu dari mulai menganalisa, terus dia akan bisa menciptakan suatu hal yang baru. Seperti itu. Dari pengertian sedikit tadi, mungkin kalian akan paham bahwa berpikir kritis dan kreatif sangat penting dikembangkan mulai sejak siswa itu ada di SD atau sekolah dasar. Jika tadi sudah dijelaskan terkait definisi berpikir kritis dan kreatif, maka kita akan menuju ke pembelajarannya. Nah, di Indonesia, dalam kurikulum 2013, pengembangan pembelajaran berpikir kritis dan kreatif sangat mungkin dilakukan. Sebab apa? Sebab dalam muatan kurikulum tersebut mendorong pembelajaran aktif
di mana menuntut siswa untuk aktif berpikir kritis dan kreatif. Di samping itu, guru kelas di sekolah diharapkan mampu membangun suasana belajar yang aktif sehingga siswa bisa berpikir kritis dan kreatif dengan menggunakan berbagai pendekatan belajar. Nah, guru bisa menggunakan pendekatan belajar yang mampu membuat siswa berpikir kritis dan kreatif, seperti pembelajaran melalui discovery learning atau inquiry learning. Ada juga pembelajaran berbasis masalah atau PBL, problem based learning, dan bisa juga pembelajaran berbasis project atau project based learning, yang biasanya guru-guru juga paham tentang pendekatan seperti ini. Lalu bagaimana sih penerapan kemampuan berpikir kritis dan kreatif dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SDMI? Yaitu salah satu contohnya atau ada 4 contohnya. Yang pertama ada mendengar, berbicara, membaca, serta menulis. Nah, paling kalau disebutkan seperti itu saja, teman-teman kurang paham. Prosesnya bagaimana sih? Nah, di sini akan saya jelaskan satu persatu ya. Dari penerapan mendengar, prosesnya adalah misalnya, ini saya buat perumpamaan. Yakni guru memberikan siswa informasi-informasi yang relevan terkait materi yang diberikan. Misalnya, dalam tema tentang lingkungan hidup, berikan siswa cerita tentang lingkungan hidup, kemudian minta siswa tersebut untuk mengulangnya. Kemudian berikan informasi-informasi kepada siswa sebanyak mungkin yang relevan terkait dengan materi yang disampaikan. Itu adalah mendengar. Kalau yang kedua ada berbicara. Langkah proses belajar dengan membutuhkan banyak gagasan, seperti brainstorming. Siswa diajak mengeksplorasikan secara lisan mengenai tema yang diberikan atau materi yang diberikan. Lalu yang ketiga, ada membaca. Langkahnya seperti apa? Kita bisa meminta siswa untuk menemukan fakta dalam paragraf. Jadi siswa diminta untuk membaca suatu paragraf dan dia diminta untuk menemukan informasi-informasi penting atau menulis informasi-informasi penting. Nah, dari situ siswa bisa mendapatkan kesimpulan dari apa yang dia baca. Terus ada lagi menulis. Misalnya dalam pembelajaran menulis tentang lingkungan sekitar, siswa diminta menempelkan gambar-gambar lingkungan sekitar pada kertas yang disediakan ya. Terus siswa diminta mengamati gambar dengan seksama. Lalu siswa diminta fokus pada gambar dan pada hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan tersebut. Dari situ akan dapat muncul inspirasi menulis bagi siswa. Nah, misalnya kalau kita jelaskan lebih faktualnya, jadi ada siswa disuruh mengamati pemandangan atau lingkungan sekitar sekolah. Nah, dari pandangan siswa itu, siswa bisa menuliskan pengalaman-pengalamannya mungkin terkait apa yang dia lihat. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita simpulkan, berbicara tentang penerapan kemampuan berpikir kritis dan kreatif dalam pembelajaran bahasa Indonesia SDMI, ini mencakup 4 keterampilan berbahasa, yakni yang kita jelaskan dan sebutkan tadi ada mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Dan yang semua itu dapat dilakukan dengan menggunakan metode yang bervariasi, yang mana nantinya dapat mendorong siswa mampu memecahkan masalah dalam proses pembelajaran. Kemudian, yang tidak kalah pentingnya untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini tidak lepas dari peran guru.
penting bagi seorang guru untuk memberikan teknik pembelajaran pada para siswa yang nantinya guna mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Nah, itu teman-teman. Semoga apa yang dari saya sampaikan tadi bisa dipahami oleh teman-teman. Dan di sini saya juga belajar, kita sama-sama belajar. Semoga apa yang kita dapatkan dapat bermanfaat di kemudian hari. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri. Selamat belajar, semangat belajar juga. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.